Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali, diberikan kesempatan bermuajahah, bertatap muka setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, dimulai dari aktivitas pagi hari tadi ketika kita mengawali hari, membuka mata, dan juga amalan-amalan di hari-hari sebelumnya, di saat-saat sebelumnya berupa amalan-amalan kebaikan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan kebaikan, sebagai bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirnya kita di sini jelas punya tujuan, punya motivasi. Kalau saya tanya motivasinya apa Pak hadir di sini, Pak? Apa Pak? Mengkaji ilmu. Apalagi yang lain? Ibadah. Kemudian Bapak boleh? Tujuan hadir di sini setelah sholat maghrib, tidak kemudian langsung pulang atau tidak kemudian langsung pergi kemana gitu. Cari ilmu, Pak. Pertanyaan saya, yang dicari bakal dapat, Pak? Baik. Ala kulli hal, alhamdulillah, yang menjadi motivasi utama kita hadir di sini, termasuk juga saya, karena mengharapkan keutamaan yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling membaca, kemudian saling mengkaji. Maksudnya membaca Al-Quran kemudian saling mengkaji. Illa, kata Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul kan, kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman. Yang pertama apa Pak? Turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, ketenangan, ketentraman dan lain-lain. Kan itu yang paling dicari, Pak. Yang paling utama yang dicari oleh setiap orang itu ketenangan, ketentraman, Pak, dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Makanya kita melakukan segala aktivitas apapun, motivasinya ya untuk supaya tenang. Bapak kenapa menuntut ilmu? Supaya tenang. Kapan? Supaya tenang nanti ketika ditanya tentang man rabbuka, madinuka, dan lain-lain. Kan menuntut ilmu itu kan tujuannya supaya tenang ketika kita diberikan pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. Bapak nyari nafkah, Pak, tujuannya apa? Supaya tenang. Tenang apa, Pak? Kalau ada keperluan apa-apa bisa terpenuhi. Kenapa kita nabung? Supaya tenang di kemudian hari. Kenapa kita menyiapkan dana pendidikan untuk anak? Ya supaya tenang ketika nanti dibutuhkan ada.
Kenapa kita ibadah? Supaya tenang. Lebih jauh, supaya kita mati dengan tenang. Kan itu yang kita harapkan. Kita bisa wafat, kita bisa mati dalam keadaan tenang. Makanya jangan heran kalau misalkan di majelis ilmu, di majelis pengajian, di majelis taklim, banyak orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Di masjid terutama. Ciri orang mendapatkan ketenangan, ketentraman itu apa, Pak? Bisa tidur dengan nyenyak. Betul, bisa tidur dengan nyenyak. Bisa tidur lah minimal gitu. Masalah nyenyak atau tidaknya itu urusan nanti. Bisa tidur. Bapak kalau nggak tenang bisa tidur nggak, Pak? Bisa tidur, Pak? Nggak. Malah dikisahkan ada orang bermaksud untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri gitu, karena sudah berhari-hari tidak bisa tidur, stres itu. Dan kemudian dia didatangkan, kemudian dia suruh ikut menghadiri pengajian, majelis ilmu gitu. Ternyata dia bisa tidur. Akhirnya orang ini masuk Islam. Di Jumatan terutama ya, sering kita dapatkan orang-orang yang mendapatkan ketenangan ya. Baik, itu yang pertama. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Yang kedua, wahafathumul malaikah, dan malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Dikisahkan, diriwayatkan bahwa sayap malaikat itu terbentang dari timur ke barat. Terbentang dari timur ke barat. Nanti ada bagiannya, Pak. Bagaimana gambaran malaikat berdasarkan kepada ukuran, bentuk dan lain sebagainya. Malaikat itu sayapnya terbentang dari timur ke barat. Jadi kalau misalkan bumi itu bulat, maka sayap malaikat itu bisa menutupi seluruh, ya bisa menghimpun bumi gitu, bisa menutupi bumi, Pak. Kemudian yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dicurah-curahi rahmat. Di saat ini kita sedang mendapatkan sakinah, kita sedang dinaungi oleh malaikat, kita juga sedang dicurah-curahi rahmat. Yang terakhir, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, saking bangganya. Lihat si fulan. Kalau ini di sana saja nggak apa-apa, bisa di sini nyampe. Baik. Empat keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Muncul pertanyaan, gimana kalau nyari ilmunya lewat aplikasi, lewat handphone, lewat YouTube atau aplikasi-aplikasi sosial lainnya? Dapat nggak keutamaan-keutamaan tadi? Dapat enggak, Pak? Wallahu alam, tapi mudah-mudahan sih dapat ya. Mudah-mudahan dapat. Tapi kalau lihat dari teks hadisnya, sepertinya tidak dapat, Pak. Sebentar, belum connect. Nggak ada opsinya ya? Iya, di sininya nggak ada opsinya. Kemarin sudah dikirim ke Pak itu filenya. Bapak. Ya, ke Bapak. Siapa, Pak Orhib? Filenya barangkali kalau beliau bisa. Atau
Udah muncul nih. Ini udah ada. Ada nih. Belum kan, belum masukin poin ini. Ada. Bisa? Gimana ini? Nggak bisa ya? Saya nggak ngerti. Belum muncul. Nggak, nanti sekali klik doang kalau di sini. Belum juga. Terus kita bisa ya? Boleh? Boleh? Boleh. Nah, di dokumen, bukan dokumen ya. Oh, di sini bisa konfirmasi. Konfirmasi dulu di situnya. WhatsApp coba. Di WhatsApp. Bawah, bawah. Paling bawah, paling bawah. Oh, iya. Media. Dokumen. Si Ron Nabawiyah ini. Nah. Muncul di situ. Muncul depannya aja kan. Baik, hadirin rahimakumullah. Afwan. Teknis. Itu ya. Jadi motivasi kita hadir di majelis ilmu adalah untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tadi. Karena kalau kita nyari ilmu belum tentu kita dapatkan, Pak. Apa yang saya sampaikan bisa jadi Bapak sudah tahu semua. Apa yang disampaikan oleh saya ataupun yang lain gitu, bisa jadi memang tidak merupakan sebuah ilmu gitu. Atau bisa jadi ilmunya dapat ketika di sini saja. Begitu keluar begitu selesai. Nah, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan apa yang dikaji di sini baik, terima kasih. Dan di majelis-majelis ilmu yang lain mudah-mudahan juga ada manfaat bagi kita semua. Baik, hadirin rahimakumullah, langsung saja masuk di pembahasan yang sebelumnya sudah disampaikan tentang sejarah ajaran tauhid, sejarah agama. Ini penting untuk dibahas karena ada anggapan, ada pemahaman bahwa agama itu mengalami evolusi, mengalami perkembangan yang asalnya banyak keyakinan, politeisme gitu. Kemudian sampai akhirnya menjadi monoteisme. Padahal dari awal agama itu atau tauhid atau keyakinan itu monoteisme, tapi kemudian mengalami penyimpangan, mengalami distorsi sampai kemudian seluruh umat manusia harus kembali meyakini bahwa agama itu satu. Kan agama yang diakui di dunia kan banyak, tapi agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? Berapa, Pak? Satu. Dasarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam. Surah apa, Pak? Surah Ali Imran. Ali Imran 19.
Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah itu adalah Islam. Di ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka dia tidak diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bagaimana sejarah Nabi Adam alaihi salam mengajarkan tauhid. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh alaihi salam itu sekitar 10 generasi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam permasalahan akidah tidak ada masalah gitu. Persoalan akidah tidak ada masalah. Lempeng. Tidak ada distorsi, tidak ada penyimpangan. Ini syit, ini anaknya Nabi Adam. Kelihatan. Selain Qabil dan Habil kan Nabi Adam juga banyak anaknya, Pak. Tidak hanya 2 gitu. Ini syit ini jadi nabi. Syit ini jadi nabi tapi tidak termasuk yang 25. Kemudian di antara yang 10 keturunan ini ada salah satu Nabi Idris alaihi salam. Nah, Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan ke-10 sehingga nanti ditemukan pola. Baik, di zaman sekitar di Lamik lah ya, ayahnya Nabi Nuh alaihi salam, terjadi penyimpangan akidah. Terjadi penyimpangan akidah. Sebelum Nabi Nuh lahir, masyarakat atau umat manusia mengalami penyimpangan dengan menyembah 5 orang soleh, 5 orang soleh yang kemudian dijadikan Tuhan. 5 orang soleh ini namanya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ada di surat Nuh ayat 23. 5 orang soleh ini tadinya dijadikan sebagai orang yang dimintakan petuahnya dan lain-lain lah, yang bisa memberikan solusi setiap ada permasalahan. 5 orang soleh ini kan manusia juga, mereka fana, tidak abadi, tidak kekal. Ketika 5 orang ini wafat, meninggal, maka orang-orang menjadi sangat kehilangan dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengenang dengan dibuatkan monumen alias patung, ditempatkan di tempat-tempat yang cukup strategis ketika orang-orang banyak berkumpul di sana, di pasar, di tempat pertemuan, di mana-mana lah. Awalnya sekedar mengenang saja supaya tidak terlalu merasa kehilangan. Saking besarnya pengaruh mereka ini. Bukan nabi, bukan rasul, tapi ini bisa memberikan solusi dalam setiap permasalahan hidup mereka waktu itu. Kecintaan mereka yang berlebihan kepada 5 orang ini hingga akhirnya mengakibatkan orang-orang menjadi menyembah mereka. Alasannya simpel, banyak. Wahai Tuan Wad atau Tuan Yagus dan lain-lain, engkau dulu ketika semasa hidup senantiasa membantu memecahkan setiap masalah kami. Sekarang kan engkau sudah dekat dengan Allah, sudah lebih dekat dengan Allah, otomatis doamu jadi lebih didengar. Tolong sampaikan. Awalnya seperti itu, bertawasul kepada orang meninggal. Sekarang ada yang begitu, Pak? Engkau kan sekarang sudah meninggal, sudah lebih dekat dengan Allah. Tolong sampaikan kepada Allah permohonan kami. Kemudian sampai akhirnya dipertuhankan. Yang tadinya hanya sekedar perantara untuk berdoa kepada Allah, sampai akhirnya jadi berdoa kepada berhala itu. Maka diturunkanlah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi polanya seperti itu. Seorang nabi, seorang rasul tidak akan diutus, tidak akan diturunkan kalau masyarakatnya memang tidak butuh.
Jadi adanya nabi, adanya rasul karena memang masyarakat membutuhkan itu. Diutuslah nabi, diutuslah rasul. Berapa banyak nabi dan rasul yang Allah utus kemarin sudah disampaikan? Nabi dan rasul yang Allah turunkan berapa? 124.000. Kalau rasulnya? Kalau rasulnya 313. Sekali lagi Pak, Nabi dan Rasul yang Allah utus totalnya ada 124.000. Kalau Rasulnya saja itu ada sekitar 313. Yang wajib diketahui ada 25. Kenapa cuma 25? Kenapa yang 25 ini wajib? Karena namanya secara definitif, secara tersurat, tertulis di dalam Al-Quran. Yang 25 ini kenapa wajib? Karena namanya ada di dalam Al-Quran, secara jelas tertulis namanya. Semacam Nabi Khidir, Nabi Uzair itu kan tidak disebutkan secara jelas, Pak. Adanya di tafsir, di hadis dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan lagi, kenapa kok cuma 25? Yang ditulis di Al-Qurannya kenapa kok cuma 25? Maka jawabannya simpel, Pak. Jangankan ngafal yang 124.000, ngafalin yang 25 saja kadang lupa kalau gak dinyanyiin. Baik hadirin rahimakumullah, Nabi Nuh diutus karena memang masyarakat sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang sudah bertahan selama 10 generasi. Bayangkan sudah 10 generasi bertahan menyimpang. Diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu diangkat menjadi rasul rata-rata ya. Rata-rata setiap nabi itu diangkat jadi rasulnya, dilantik jadi rasulnya pada usia 40 tahun, rata-rata sama semuanya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita berkenalan dulu dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh memiliki istri dan anak yang kafir. Surah At-Tahrim. Oh ini. Nabi Nuh putra Lamik, ya. Kemudian nama asli Nabi Nuh adalah Abdul Ghafur, dikenal sebagai hamba yang rajin bersyukur. Nabi Nuh seorang manusia yang bertauhid, mendapat ajaran dari ayahandanya atau nenek moyangnya. Kemudian sejak Nabi Nuh kecil, masyarakatnya telah terjebak dengan penyimpangan akidah. Mereka menyembah 5 berhala, tadi sudah disampaikan. Kemudian Nabi Nuh memiliki istri dan anak yang kafir. Ini surah At-Tahrim ayat 10 dan surat Hud ayat 42. Ini kisah tentang istri dan anaknya. Doa Nabi Nuh dikabulkan, surat Nuh ayat 26 sampai 28 yang meminta kebinasaan untuk kaumnya. Doa Nabi Nuh tertolak, surat Hud ayat 46. Di sini ada ibrah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Padahal itu juga merupakan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Nabi Nuh meminta kebinasaan. Karena cukup logis. Nabi Nuh itu kan berdakwah dari usia 40. Dakwah siang malam, Pak. Dakwah siang malam. Qala Nuhur Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang malam, tapi tidak bertambah dari mereka, yang ada malah berlarian, para kabur semua. Sampai akhirnya di usia sekitar 600-an, Mbak. 600-an, Pak. Di usia 600. Kan peristiwa banjir bandang itu ketika Nabi Nuh usianya 600 tahun. Nabi Nuh usia berapa? 950. Kalau bahasa Al-Qur'annya 1050.
kurang 50. 1000 kurang 50. Disebutkan di situ bahwa Nabi Nuh hidup bersama umatnya, bersama kaumnya setelah peristiwa banjir itu 350 tahun. Berarti waktu itu usia Nabi Nuh 600 tahun. Bayangkan dari usia 40 sampai usia 600, Pak. Berapa? 560 kurang lebih. Dakwah siang malam yang bisa diajak hanya sedikit. Berapa jumlahnya? Cuma 40. Riwayat lain menyebutkan 80. Akhirnya disepakati bahwa 80 orang 40 pasang. Gitu. 80 orang 40 pasang. Itu total yang mengikuti, yang menjadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam. 80 orang. Itu banyak atau sedikit, Pak? Untuk rentang waktu 500 sekian tahun. Bapak di sini ada yang punya akun sosial media, Pak? Ada? Atau masjid inilah misalkan. Masjid ini senantiasa mengundang orang-orang yang ada di sekitar sini terutama dan yang ada di luar dengan memanfaatkan alat teknologi. Mari hadiri majelis taklim, majelis ilmu, insya Allah bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jelas sesuatu yang bermanfaat. Undangan disebar, Pak. Mubaligh yang dihadirkan juga bukan sembarangan. Tapi yang datang itu lagi. Setahun nggak nambah jemaahnya. 2 tahun malah berkurang, Pak. Kira-kira tahun ketiga gimana nih kabarnya pengajian, Pak? Kata DKM udahlah, bubar aja bubar. Nggak usah ada majelis-majelis taklim. Kita aja ngaji di rumah masing-masing. Bisa jadi begitu. Karena Nabi Nuh juga sama. Ketika ditawari mau apa, minta apa, untuk memudahkan dalam jalan dakwah. Ya Allah, sudahlah, hamba lelah ya Allah. Tumpas habis saja. Akhirnya dibinasakan. Dan logis, Pak, karena pemikiran Nabi Nuh itu innaka intadharhum yudillu ibadak, jika engkau biarkan mereka akan menyesatkan hambamu yang lain. Itu rumus berlaku sampai hari ini, Pak. Bahwa pengaruh negatif itu lebih mudah menular daripada pengaruh positif. Betul? Orang sakit sama orang sehat barengan terus. Yang sakit jadi sembuh atau yang sehat jadi ke bawah sakit. Biasanya yang sehat jadi tertular sakit. Yang rajin sama yang males barengan terus. Yang rajin, yang males ke bawah rajin, atau yang rajin jadi ikut-ikutan males. Biasanya yang rajin jadi ikut-ikutan males. Orang diajak ke pengajian susahnya minta ampun, tapi diajak ke mana misalkan itu gampang. Atau misalkan Bapak mau ke masjid. Itu kan sudah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Jam 11, Pak, mau Jumatan. Jam 11 mau Jumatan. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang manggil. Pak Haji mau kemana? Mau ke masjid Jumatan. Kata yang manggil, baru jam 11. Masih ada waktu 1 jam. Sini mampir, kita ngopi dulu. Kira-kira ini yang mau ke masjid jam 11 kira-kira lempeng aja, Pak, langsung ke masjid atau belok dulu, Pak? Hah? Apalagi kalau digoda dengan sesuatu yang langka. Ini saya bawa ada kopi, ini loh kopi langka. Pas banget kopinya kesukaan orang ini. Waduh. Belok, Pak. Pengaruh negatif itu lebih mudah menular.
Kemudian kata Nabi Nuh, wala yalidu illa fajron kafaro. Orang kafir itu kalau punya anak nanti gak jauh anaknya pasti kafir lagi. Ya udah ya Allah, sudahlah, tumpas habis saja. Baik, doa Nabi Nuh kemudian tertolak. Yang mendoakan anaknya supaya yang bernama Kan'an supaya diampuni dan di akhirat tetap ada nasab. Dan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Ini menjadi dalil bahwa ketika seseorang berlainan akidah, seorang ayah dan anak ya, orang tua dan anak berlainan akidah, itu putus nasabnya, Pak. Putus nasab, tidak ada hak waris, tidak ada hak apalagi? Tidak ada hak wali, tidak ada. Kalau bapak dan anak berlainan akidahnya, tidak ada, misalkan bapaknya muslim, anaknya nggak mau Islam, maka anak tidak mendapatkan waris, tidak punya hak wali juga, dan di akhirat terputus nasabnya. Jelas di dunia aja sudah terputus, di akhirat apalagi. Kemudian kaum Nabi Nuh menolak tauhid, mendustakan Nabi Nuh, kemudian menolak adanya hari akhir. Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Ini pola, perhatikan Pak. Dalam surah Al-A'raf ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Makna ini senada dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi bahasa Nabi Nuh masih dengan redaksi lama. Redaksi lama seperti ini. Surah Al-A'raf 59. Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh tinggal di Irak, ya. Kemudian Nabi Nuh punya 4 anak, 1 Kan'an yang tidak mau beriman dan 3 putranya yang lain. Baik. Di sini, nah ini tadi disebutkan usianya di surah Al-Ankabut surah 29 ayat 14 tentang usianya Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatim illa khamsina ama. Dia hidup bersama mereka, di tengah-tengah mereka selama 1000 kurang 50 tahun. Baik. Nabi Nuh punya 3 anak. Sam, Ham dan Yafid. Sam, Ham dan Yafid ini yang beriman, yang ikut bertauhid, mengikuti ajaran ayahnya. Sam, Ham dan Yafid ini termasuk yang 80 orang tadi. Sam, Ham dan Yafid ini termasuk yang 80 orang tadi. Kan total pengikutnya Nabi Nuh, umatnya ada 80 orang atau 40 pasang. Di antaranya 3 orang putranya ini. Nah, Allah takdirkan begitu selesai mendarat ya. Begitu selesai mendarat, Allah takdirkan yang 37 lainnya meninggal tanpa melahirkan keturunan. Allah takdirkan mereka sampai meninggal gitu, bukan begitu mendarat langsung meninggal, Pak. Sampai meninggal tidak memiliki keturunan. Yang memiliki keturunan hanya 3 putra Nabi Nuh ini. Jadi manusia mengalami babak baru. Setelah Nabi Adam diwafatkan semua pada zaman Nabi Nuh, kemudian manusia yang ada sekarang itu adalah keturunan dari 3 putra Nabi Nuh ini. Jadi gini-gini kita ini keturunan Nabi.
Ini Pak, Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Rasul pertama. Hatta Nabi Adam bukan seorang Rasul. Karena jelas Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Nabi Adam bukan seorang Rasul. Nabi Idris bukan seorang Rasul. Karena ya Nabi Nuh Rasul pertama. Jadi yang 25 tidak serta-merta jadi Nabi dan Rasul gitu. Karena jelas ini hadisnya anta awalur rusul. Dalam hadis tentang syafaat, Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Tugas Nabi Nuh merekonstruksi ulang ajaran kaumnya yang banyak menyimpang, terutama masalah akidah. Oh, perbedaan Nabi dengan Rasul apa Pak? Ini perlu diluruskan nih. Perbedaan Nabi dengan Rasul itu apa? Silakan, boleh angkat tangan Pak. Gimana? Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk dirinya dan kaumnya. Ada yang lain? Atau sepakat? Itu definisi, mohon maaf, kurang tepat. Memang itu Pak, saya juga taunya itu dulu Pak. Waktu SD diajarkannya begitu. Setelah dikaji, ditelaah, definisi ini mohon maaf ngawur Pak. Kenapa? Kalau seorang nabi hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri, terus ngapain dia jadi nabi? Ketika ada kemungkaran depan dirinya, di depannya gitu, di hadapannya, apakah akan diam saja? Ini mohon maaf ya, ini definisi yang ya semuanya juga sama mohon maaf tertipu ya. Saya termasuk dan yang lainnya semua. Karena kalau definisinya seperti itu, terus fungsi dia jadi nabi itu apa? Mendingan gak usah jadi nabi udah. Kalau Nabi Adam kan nabi itu Pak. Kan bukan Rasul tuh, Nabi Adam bukan Rasul. Tadi sepakat bahwa Rasul pertama itu Nabi Nuh dalam sejarah. Berarti Nabi Adam tidak mengajarkan tauhid dong, tidak mengajarkan wahyu kepada anak-anaknya. Nabi Adam mengajarkan enggak? Baik. Mendekati. Syukran jazakumullah khair. Nabi Adam mengajarkan tauhid enggak? Mengajarkan wahyu enggak kepada anak-anaknya, Pak? Mengajarkan. Nah, berarti kan definisi itu keliru. Nabi itu meneruskan risalah yang ada. Kalau Rasul membawa ajaran yang baru, membawa syariat yang baru. Definisi sederhana seperti itu. Kalau Rasul, kalau Nabi hanya melanjutkan. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa itu Rasul. Kalau Nabi Harun cuma Nabi. Karena Nabi Harun cuma meneruskan. Nah, kalau Rasul membawa syariat, membawa perangkat yang baru, merekonstruksi, meluruskan, dan kemudian membawa syariat yang baru. Nanti penjelasan lengkapnya ketika sudah sampai di pembahasan Nabi Muhammad SAW. Baik, itu ya definisi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi. Saya juga kaget. Kenapa dulu kita diajarkan bahwa definisi Nabi itu seperti itu? Sangat disayangkan. Baik. Mereka yang selamat adalah mereka yang bertauhid dan menerima ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Penyebaran keturunan Nuh ke belahan dunia dengan membawa serta ajaran tauhid. Baik, saya percepat ya. Ini harus selesai ini. Dunia pasca banjir dan topan. Ini waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, surah As-Saffat 77. Jadi begini Pak,
Nabi Nuh punya 3 orang anak, Sam, Ham, dan Yafit. Sam ini yang kemudian melahirkan bangsa Semit. Bangsa Semit ini ciri-ciri fisiknya hidung mancung, kulit putih, khas Eropa dan Timur Tengah. Kalau Yafit ini ciri-ciri fisiknya kulit putih, mata sipit, Pak, Mongol dan lain-lain. Ada lagi Ham. Nah, kalau Ham ini yang kemudian melahirkan bangsa kulit hitam, negro. Pertanyaan saya, kita keturunan yang mana nih, Pak? Keturunan Sam, bangsa Semit. Campuran dari mana? Hamnya ada, Yafitnya ada, Samnya ada, tersebar. Baik, Sam punya anak, ada namanya Irom. Pak tahu Irom? Irom tahu Irom? Irom dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Surah apa? Surah Al-Fajr. Bangsa Irom, arsitek pertama di dunia. Irom dzatil imad, bangsa Irom yang punya tiang-tiang yang memancang. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada, yang habis waktunya. Bangsa Irom yang ini kan membuat bangunan, memahat gunung, Pak. Gunung dipahat. Banyak peninggalan bangsa Irom yang tidak mungkin bisa ditiru. Baik, ini mohon maaf, waktu yang terpaksa memisahkan kita. Lanjut pekan depan insya Allah, Pak ya. Atau kita mau selesaikan? Gimana? Lanjut nanti? Dikit lagi. Ini belum selesai, Pak. Masih ada ini slide 11 dari 20, Pak. Masih ada 9 lagi. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, karena ini pembahasan yang menarik tentang sejarah pendahulu kita dalam masalah akidah. Dan ini sebagai pelajaran, adanya orang-orang terdahulu sebagai pelajaran bagi kita agar kita tidak menjadi seperti mereka. Kita sudah diberikan banyak sekali gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kabarnya orang-orang yang beriman, bagaimana kabarnya orang-orang yang tidak mau beriman. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan atau membuat kondisi alam semesta ini menjadi sehat. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik, wafat dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir di sini bukan karena alasan yang tidak syar'i. Mudah-mudahan mereka juga tidak hadir karena memang ada uzur yang memaksa mereka tidak bisa hadir bersama kita. Karena penting memiliki banyak teman-teman yang seamal soleh, Pak, supaya menjadi syafaat bagi kita sendiri. Jadi masing-masing dari kita akan menjadi syafaat bagi rekannya. Ya Allah, kami berdua, saya dan si fulan itu sering duduk bareng dalam majelis ilmu. Kenapa saya di surga? Kenapa dia di neraka atau sebaliknya? Kenapa saya di neraka padahal dia di surga? Padahal kami senantiasa duduk bareng, senantiasa sholat berjamaah bareng. Sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.